Buat teman-teman semua, ini saatnya meraih mimpimu. Tapi diskusi mengenai visi sekolah, visi sekolah yang berpusat kepada murid. Takukit benua mangga, kurang sadayana, kurang melaksanakan program di guru penggerak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini kita dapat berkumpul di sini untuk acara IHT Inhalus Training pengenalan tentang prakarsa perubahan dan mengkomunikasikan visi misi sekolah yang berpihak kepada anak. Baik Bapak Ibu guru semua, kita mulai penyampaian materi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita sebagai seorang guru harus memiliki mimpi besar untuk murid kita. Tidak sekedar untuk 1, 2, atau 3 tahun ke depan, tetapi masa depan peserta didik. Mimpi besar itu bisa kita wujudkan dalam sebuah visi. Visi seorang guru untuk peserta didiknya di masa depannya. Kita dalam menentukan sebuah visi, kita tidak bisa terlepas dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita membahas filosofis Ki Hajar Dewantara, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu visi. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Itu pengertian visi. Kemudian kita akan mengenal tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya sejak lahir. Pendidik hanya menuntunnya agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik di sini diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani atau tukang kebun itu dalam menjalankan tugasnya itu yaitu merawat tanamannya, sehingga bagaimana tukang kebun itu menumbuhkan tanamannya itu sehingga menjadi tanaman yang berkualitas, yang unggul. Begitu pula dengan kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid di sini artinya kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Kita memberikan kebebasan kepada murid, tetapi kebebasan di sini bukan kebebasan yang mutlak, tetapi harus tetap dituntut oleh kita supaya tidak terarah ke mana saja sehingga menyebabkan berbahaya untuk dirinya. Tetap harus dikontrol oleh kita. Dari filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus memiliki mimpi besar untuk murid kita. Visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenalkan pendekatan manajemen perubahan. Manajemen perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif atau kita kenal dengan IA. Paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan sebagai salah satu model manajemen perubahan dan penerapannya melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan Bagja. Bagja ini merupakan searti akronim. B itu untuk buat pertanyaan, A untuk ambil pelajaran, G untuk gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Kita akan menyimak video berikut.
calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooprider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah 2 pertanyaan. 1. Penentu arah penelusuran. Pendidikan penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti
tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan seperti demikianlah tahapan BAGJA Bagja sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, barusan kita sedang menyimak tentang video tentang paradigma inquiry apresiatif. Berikutnya di sini saya memiliki mimpi untuk murid-murid saya di masa depan. Seperti apa murid impian saya di masa depan? Di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang memiliki 2. Saya percaya bahwa murid adalah 3. Murid di kelas saya sadar betul bahwa 4. Saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa 5. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, dari pertanyaan ini saya mencoba menuangkan impian saya untuk murid-murid dalam sebuah gambar. Ini adalah murid impian saya di masa depan. Bisa Ibu lihat dan pada gambar di sini ada pertanyaan pertama. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini visi saya sebagai guru, mewujudkan murid yang bahagia. Bahagia di sini memiliki arti akronim. B. Bernalar kritis. Untuk A. Akhlak mulia. H. Harmonis. A. Adaptif. B. Gotong royong. I. Inspiratif. Dan A. Aktif. Kemudian kita menuju ke visi SDN Cimanggu 1. Visi SDN Cimanggu 1 yaitu terwujudnya peserta didik yang amanah. A. Agamis. M. Untuk mandiri. N. Untuk nasional. Dan H. Untuk harmonis. Berikutnya yaitu misi SDN Cimanggu 1. Yang pertama yaitu menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan wawasan, bakat, dan kreativitas siswa lewat bimbingan dan latihan. 3. Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan, dan cinta lingkungan. 4. Mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Program SDN Cimanggu 1 dalam jangka menengah dan jangka pendek. Untuk jangka menengah, memberikan pembinaan secara rutin kepada guru-guru sehingga dapat dilaksanakan program-program yang telah dirancang. 2. Mengadakan supervisi kepada guru-guru secara rutin dalam bentuk administrasi kelas maupun kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan pembinaan kepada semua warga sekolah untuk selalu disiplin dalam segala hal termasuk tata krama. Untuk program jangka pendeknya, perubahan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat sehingga semua stakeholder sekolah mengetahui dan memahami tentang rencana implementasi sekolah. 3.
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali moderator. Terima kasih Bu Eva telah menyampaikan paparan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu seperti tadi, yaitu yang melalui kanvas Bagja. Bagja itu dimulai dengan KID, kemudian ini ya yang seperti apa mau murid. Kalau kita mau yang seperti tadi mengulas sedikit Bu Eva, seperti apa murid impian kita di masa depan ini untuk membuat prakarsa perubahan dalam visi ya Bu ya. Jadi seperti apa murid, jadi ada pertanyaannya. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki, misalnya memiliki apa? Jadi impian ke, oh baru datang yang pintar. Namun cek bahasa Sunda mah cager, bager, pintar. Nah ya seperti itu ya. Kalau di sini, kalau kita lihat Bu Eva tadi sudah. Terus kemudian saya percaya bahwa murid adalah, kita harus percaya bahwa murid itu mampu. Pintar sadayana, pasti bisa sadayana. Jadi kita ulah ngecek, murid kita mau bodoh, jangan. Kalau guru sudah punya mindset bahwa anak ini akan tidak mampu, maka jelas akan tidak mampu. Mencek orang murid kita mau bisa, pasti mau bisa karena efek psikologis ya. Efek psikologis kita itu berpengaruh baik kepada diri kita sendiri maupun kepada murid. Kemudian yang ketiga, murid di kelas saya sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang memadai, misalnya seperti itu. Saya yakin, saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa misalnya kita mampu mengembangkan potensi murid menjadi misalnya murid yang berakhlak mulia, seperti itu ya. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa murid harus kita bina sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, misalnya seperti itu ya. Jadi harus kita pahami dulu. Nah di sini Bu Eva sudah memiliki visi. Nah setelah mempelajari yang tadi, Bu Eva mau jadi mimpi Bu Eva, ini visi Bu Eva dulu ya Bu ya. Mimpi Bu Eva adalah mewujudkan murid yang bahagia. Bahagia itu tadi, bahagianya adalah akronim dari apa? Dari bernalar kritis. Nanti tadi Bu Eva punya mimpi, saya ingin memiliki murid yang bernalar kritis, akhlak mulia, yang harmonis, yang mampu beradaptasi, kemudian mampu bergotong royong, inspiratif dan aktif seperti tadi. Makanya Bu Eva mewujudkan dalam visi, mewujudkan murid yang bahagia. Simpel sabitunya, hanya sedikit, mewujudkan murid yang bahagia. Jadi hari kamu visi makan mewujudkan murid atau terwujudnya murid, terwujudnya peserta didik. Seperti itu untuk rumusan visi. Kemudian yang selanjutnya visi mimpi kita. Kita bermimpi murid itu ingin seperti apa. Jadi harus berpihak kepada murid. Kalau tuntutannya seperti Bu Eva ini sudah mengarah ke profil belajar Pancasila sesuai kurikulum Merdeka, seperti itu. Jadi anak itu harus bernalar kritis, gotong royong ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat visi SDN Cimanggung 1, terwujudnya peserta didik yang amanah. Saya ya Bu, sudah bagus. Terwujudnya peserta didik yang amanah. A-nya dari kata agamis, M-nya dari mandiri, N-nya nasionalis, A-nya dari harmonis. Mangga ayeuna ka ibu bapak mengpengrujung ngobrol dikit. Kinten-kinten tina visi ieu nya, tina visi ieu. Apakah visi ini kalau kita bahas sudah berpihak kepada murid? Sabu dicah tinggal padara. Agamis, mandiri, nasionalis, harmonis. Atau yang sudah berpihak. Ya? Ya, ya. Iya, betul. Mandiri, nasionalis, harmonis.
Bu Cica kita bahas bersama. Sobat, kalau ini kan sudah berpihak ya, ini agamis, kita bermimpi mempunyai siswa yang agamis. Berarti harus karena kepentingan muda, harus kepentingan anak, bahwa anak itu memang harus agamis. Berarti kita sudah memihak, ini sudah mewakili keberpihakan kepada murid. Kemudian mandiri, memang harus sudah iya. Karena tidak akan selamanya bahwa peserta didik itu jadi di bawah suatu saat mereka akan jadi dewasa. Ketika di usia anak pun sudah harus muncul kemandirian supaya dia bisa mempersiapkan di masa yang akan datang. Nasionalis ini sudah enggak. Jadi ini agamis, mandiri, nasionalis dan harmonis. Ini sudah cukup ya Bu ya, mungkin ini sudah cukup bagus. Apakah Ibu untuk visi misinya? Nah ini misi itu berarti cara mewujudkan visi agamis. Diwujudkannya dengan cara apa? Menjalankan nilai-nilai agama dan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri itu dijalankannya dengan apa? Meningkatkan wawasan, bakat, dan kreativitas siswa lewat bimbingan dan latihan. Kemudian yang ketiganya, nasionalis. Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan, dan cinta lingkungan. Harmonis. Mewujudkan suasana kekeluargaan warga sekolah. Ini untuk harmonis bagus, mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga sekolah. Berarti yang dimaksud di sini harmonis harmonis di sini kan kolaborasi ya, baik dari kepala sekolah, guru, pendidik, peserta didik dan orang tua siswa ya, jadi kolaborasi. Kalau bisa ditambah yang untuk yang nasionalisnya, tapi dari ini mah nggak berubah ya Bu ya, ini mah tidak akan merubah visi misi sekolah, ini mah masukannya pengintennya. Kalau di sini mah visinya 4 ya. Visinya 4, misinya juga 4. Ibu nanti misinya sebenarnya bisa dikembangkan untuk satu visi itu bisa misinya beberapa untuk melaksanakannya. Contohnya di sini untuk nasionalis, misinya bisa ditambah ya untuk nasionalis, bisa di sini meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan, dan cinta lingkungan. Biasa ditambah di negaranya, oke nanti ya. Ada masukan dari yang lain? Kalau sudah dianggap nanti bisa dibahas lagi. Ini programnya sudah ya Pak. Karena dari visi itu ke misi itu adalah tindakan nyata pelaksanaan untuk mencapai mimpi. Jadi untuk mencapai visi. Jadi ketika kita bermimpi seperti itu, realisasinya nanti seperti apa gitu. Apa yang akan kita kerjakan realisasinya. Kemudian kalau untuk lebih jelas lagi nanti ada strategi. Ya. Jadi ada strateginya. Jadi kalau begini visi kemudian ke misi, ke tujuan, ke strategi. Jadi strategi itu kumaha carana mencapai apa gitu. Strategi nanti, tapi ini sudah bagus Bu, dan tidak harus ya. Yang penting mah yang paling jelas itu dari visi ke misi. Misinya sudah jelas, jadi misi itu aya indikator gitu ya. Nah, jadi indikator lamun visinya ya. Misi yang kita laksanakan tindakan nyatanya seperti apa gitu ya. Ini sudah bagus. Kita di sini hanya mengkomunikasikan bahwa terwujudnya peserta didik yang amanah sebaiknya memang ada waktu pencapaian. Kalau ini kan tidak ada waktu pencapaian, terwujudnya peserta didik yang amanah. Kita itu mempunyai targetnya. Kalau kita mempunyai visi, ada target yang kita kejar. Misalnya kalau Ibu Kepala oke kan ada program jangka pendek, program jangka panjang. Visi oke kan kita gitunya. Upami orang bermimpi, kita ingin seperti misalnya contoh Bu Eva tadi mewujudkan peserta didik yang bahagia. Sampai kira-kira yang
itu berapa lama untuk mencapai visi itu? Berapa lama misalnya? Terwujudnya peserta didik yang amanah pada tahun misalnya, ya itu supaya jelas. Jadi nanti ada kesamaan dengan program kerja ibu kepala. Jadi visi ini adalah awal dari program kerja ibu, nanti kan akan dilanjutkan dengan program kerja ibu kepala ke atasnya juga, ya. Nanti ke rapot pendidikan nanti kan ke sana. Jadi misalnya terwujudnya peserta didik yang amanah pada tahun yang buat gue ini 4 tahun ya, masa kerja itu 4 tahun misalnya. Dari mulai 2000 sekarang misalnya 2022. Terwujudnya peserta didik yang amanah pada tahun 2026 misalnya itu ya. Nanti kan dari visi ini Bapak yang suka main di atas Pak Jaja. Nah Pak Jaja, visi ini adalah mimpi kita. Mimpi kita ini harus sejalan dengan program ibu kepala. Dari sini program ibu kepala nanti turun dari visi ini. Karena apa yang kita laksanakan harus berpihak kepada muridnya. Jadi ke visi, dari visi itu nanti ke program ibu kepala ke atasnya juga. Sekarang kan dengan rapat pendidikannya banyak ngomongin atau sesuai sadayana. Memang ini udah bagus ya ibu, mangga tinggal lanjutkan. Kalau dalam selama prosesnya nanti ada bisa ada perubahan-perubahannya. Kalau boleh tahu program yang dilaksanakannya untuk melaksanakan pembiasaannya apa sih sudah dilaksanakan? Pembiasaannya kamu sama kepala, terus sehingga dia agamis tindakan nyata kegiatan murid dan naon gitu. Diantaranya tiap hari Jumat menjalankan sholat duha. Terus sebelum pelajaran dimulai tiap hari membaca Asmaul Husna. Itu kebiasaan. Nah, jadi kalau seperti ini ibu sudah bagus ya, itu berarti ibu ada mau visi atau saya tindakan nyatanya kayak kartun program sama. Jadi kita itu visinya mimpi ini seperti itu. Jadi ada tindakan nyatanya. Nanti kalau bisa mah ibu, jadi gini PTSS biosnya ada sajalannya PTSS sarang guru penggerak, sarang sekolah penggerak itu sama sekalian tapi titipan di kan ada PTSS program transformasi dan simpati. Nah sama asalnya dari visi ini. Dari visi ini ibu agamis tindakan nyata pasti karena kebiasaan ya, karena kebiasaan sekali agamis. Baca sholawat, baca Quran, kemudian Asmaul Husna, kemudian mandirinya apa? Jadi untuk mencapai kemandirian ini harus juga sama ada pembiasaannya naon gitu ya, pembiasaannya nanti. Misalnya saat ini tiket salah satunya ya. Terus nasionalisnya apa? Jadi harus ada tindakan nyata. Kemarin untuk saat ini sudah bagus. Ya udah nggak apa-apa, ini mah hanya melihat bahwa visi itu memang harus berpihak kepada murid dan visi ini memang sudah berpihak kepada murid karena sesuai dengan kebutuhan murid yang agamis kebutuhan dia, murid yang mandiri juga kebutuhan dia, nasionalis, harmonis tentu saja untuk kebutuhan mereka, hidup harmonis, musuhan keramai itu juga sudah aman, itu juga sudah berpihak kepada murid. Kesalahan yang terjadi, apa yang saya ucapkan itu adalah murni kesalahan dari diri sendiri. Kemudian apabila kebaikan-kebaikan yang keluar dari lisan saya itu adalah murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.